Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Isdaryanti dari Universitas Sulawesi Barat sebagai salah satu peserta Serdos tahun 2026. Video ini merupakan salah satu video unjuk kerja pada aspek pengajaran, yang mana mata kuliah yang saya pilih sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang terdapat pada program studi pendidikan biologi untuk semester 5 dengan kode mata kuliah PBI 2023-19 dengan bobot SKS yaitu 3, 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk pemahaman konsep dasar mikrobiologi tentu saja, serta untuk keterampilan dasar laboratorium untuk bekerja dengan mikroorganisme. Mata kuliah ini terdiri atas beberapa materi yang dimulai dari konsep dasar mikrobiologi, kemudian ada struktur, fungsi, dan klasifikasi mikroorganisme, nutrisi, metabolisme, dan pertumbuhan. Kemudian terdapat juga materi terkait dengan keselamatan kerja dan juga teknik dasar mikrobiologi, ada genetika mikroorganisme, aplikasi mikroorganisme pada berbagai aspek kehidupan, dan tentu saja sebagai salah satu mata kuliah berbasis OB, maka terdapat materi berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi produk yang akan dihasilkan dari luaran mata kuliah ini. Akan tetapi materi yang akan saya sampaikan pada video ini yaitu pada pertemuan 6 sesuai dengan RPS yang dengan judul teknik dasar praktikum mikrobiologi, yang meliputi materi dimulai dari proses pembuatan media, sterilisasi, inokulasi, isolasi, dan pemurnian. Yang mana tujuan atau capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu melaksanakan teknik dasar praktikum mikrobiologi yang meliputi proses pembuatan media, sterilisasi, inokulasi, isolasi, dan pemurnian kultur mikroorganisme sesuai dengan prosedur ilmiah. Proses pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan proses pendekatan OB yang meliputi beberapa tahapan, ada delivery, interaction, dan assessment. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada pertemuan ke-6 yaitu problem based learning yang dipadukan dengan case method yang menjelaskan konsep terlebih dahulu, kemudian diskusi kelompok dan analisis permasalahan perbedaan sumber isolat, serta ada tahapan refleksi pembelajaran. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dibangun melalui apersepsi, tujuan pembelajaran, diskusi mengenai kandungan nutrisi yang terdapat pada pembuatan media, kemudian alat dan fungsi dari semua alat untuk sterilisasi, serta ada umpan balik ketika ada proses diskusi dan proses penguatan materi pada pertemuan tersebut. Untuk proses penilaian dilakukan melalui proses observasi partisipasi, lembar hasil analisis diskusi dengan bobot penilaian yang pertama yaitu ketepatan analisis artikel karena menggunakan artikel ilmiah sebagai basis data untuk diskusi sebesar 30%, kemudian ketepatan membandingkan metode dan teknik 35%, penyajian hasil diskusi 25%, dan kerjasama sebesar 10% dengan total 100%. Untuk cuplikan video pada saat saya melakukan proses pengajaran dapat disaksikan setelah ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Oke, jadi untuk hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 ya, untuk mata kuliah mikrobiologi. Oke, jadi tidak berlama-lama Ibu akan memperkenalkan terkait dengan materinya ya. Adapun untuk presensi atau absensinya Ibu telah membuka di siakat, nanti silakan untuk diakses masing-masing ya. Oke, paham ya? Oke, jadi materi untuk hari ini sesuai dengan yang ada di slide hari ini yaitu berkaitan dengan teknik dasar praktikum mikrobiologi. Materi ini sangat penting untuk disampaikan. Mengapa? Karena ini merupakan salah satu teori sekaligus sebagai keterampilan yang harus dimiliki oleh adik-adik ketika adik-adik memilih bidang mikrobiologi sebagai tugas akhirnya. Adik-adik harus mampu mengetahui dan menguasai bagaimana dasar-dasar di dalam proses bidang mikrobiologi itu sendiri. Yang mana materi hari ini sesuai dengan RPS yang setiap saat Ibu sampaikan hari ini berkaitan dengan CPM
sterilisasi, inokulasi, isolasi, dan juga pemurnian. Jadi itulah target kita untuk hari ini. Nah, secara spesifik capaian pembelajaran yang diharapkan sama seperti sebelumnya, terlihat di PPT, yang mana adik-adik seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya harus mampu untuk menguasai prinsip dasar praktikum mikrobiologi. Yang tadi kita sebutkan apa yang pertama? Pembuatan media. Dalam pembuatan media, sterilisasi. Selanjutnya, inokulasi. Kemudian selanjutnya, isolasi dan pemurnian. Oke. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu bagaimana model pembelajaran untuk hari ini. Yang mana model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu problem based learning atau PBL berbasis case method. Di mana di dalam perkuliahan hari ini akan ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang saat ini Ibu sampaikan melalui ceramah interaktif, kemudian akan ada studi literatur menggunakan artikelnya Ibu sebagai basis data untuk digunakan sebagai bahan referensi untuk diskusi. Kemudian ada diskusi kelompok, presentasi, dan refleksi. Itu semua yang akan kita lakukan hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama ya, sebagai bagian dari persepsi. Pertanyaannya, ini adik-adik bisa melihat ya, ada dua kondisi yang berbeda. Adik-adik bisa melihat kondisi yang pertama, ini ada begitu banyak mikroba yang tumbuh, yang satu hanya satu jenis mikroba yang tumbuh. Padahal dalam hal ini keduanya menggunakan media yang sama. Tetapi kenapa kemudian terjadi perbedaan pertumbuhan yang tumbuh? Ada perbedaan yang bisa kita lihat. Di sini begitu banyak koloni mikroba yang tumbuh, di sini spesifik hanya satu jenis mikroba yang tumbuh. Kira-kira apa yang menjadi faktor yang menyebabkan sehingga terjadi perbedaan? Padahal sekali lagi media pertumbuhan yang digunakan itu sama. Ada yang bisa membantu? Ya, silakan Effendi. Jadi Bu, kalau menurut saya teknik sterilisasi kedua media tersebut berbeda. Bisa jadi karena satu tempatnya kontam sedangkan yang satu steril. Oke, thank you. Masih ada yang bisa menambahkan kira-kira menjadi penyebab perbedaan kedua hasil tersebut? Ya, silakan Bapak Fahri. Menurut saya Bu, hal ini itu terjadi karena proses inokulasi yang dilakukan itu di kondisi yang berbeda. Yang satunya kalau di ruang terbuka, karena mikroorganisme itu banyak di udara, sehingga resiko kontaminasi itu banyak dan koloni yang tumbuh akan lebih banyak juga. Kalau di ruang yang tertutup biasanya pakai alat yang laminar air flow, karena aliran udara itu sudah steril, pasti akan meminimalisir kontaminan yang akan terjadi, sehingga koloni yang tumbuh juga akan terisolasi dengan baik. Oke, terima kasih ya untuk kedua adik-adik yang telah menjawab. Ada Efriandi dan juga Al-Fahri ya. Jangan tegang ya, jangan tegang. Oke. Oke, jadi mengapa Ibu tampilkan hal ini sebagai bagian pertama yang Ibu sampaikan sebelum masuk ke materi? Karena ketika kita bekerja dengan mikroba, ketika kita melakukan kesalahan fatal, menghasilkan banyak kontaminan diakibatkan oleh kondisi yang tidak steril, tidak melakukan proses sterilisasi, hasilnya apa? Penelitian bisa jadi harus diulang berulang kali. Kemudian apalagi dampaknya ketika kita melakukan kesalahan seperti itu, maka ketika kita melakukan pengujian, bisa jadi artikel ilmiah kita itu sifatnya tidak valid atau tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena banyak yang menjadi kontaminan, artinya hasil yang kita peroleh di dalam artikel ilmiah itu tidak murni dari satu koloni. Artinya kita tidak tahu ini yang menghasilkan misalnya fermentasi. Yang menghasilkan fermentasi ini siapa? Karena begitu banyak kontaminan. Oleh karena itu di dalam prinsip dasar mikrobiologi benar-benar harus kita perhatikan bagaimana bisa menghasilkan satu isolat tanpa adanya kontaminasi. Iya, ini menjadi PR penting menjadi seorang mikrobiologis. Harus menjadi seseorang yang mampu memahami dasar-dasar tersebut sehingga bisa menghasilkan data yang valid sesuai dengan perilaku yang kita lakukan di dalam laboratorium. Seperti itu ya. Nah, jadi itu seorang mikrobiologi harus teliti. Paham ya? Oke. Nah, jadi teknik dasar di dalam praktikum mikrobiologi untuk menghasilkan data yang bisa kita publikasi, termasuk di dalamnya publikasi di Sinta ataupun publikasi di Scopus, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, yaitu kita harus memahami berkaitan dengan media. Apa itu media?
merupakan sebuah bahan yang berisikan nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Sekarang pertanyaannya, apakah mikroba membutuhkan nutrisi layaknya kita sebagai manusia? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Asmi. Nah, jadi bakteri itu membutuhkan nutrisi karena bakteri itu termasuk makhluk hidup yang dapat tumbuh, berkembang, dan menjalankan proses metabolisme. Oke, jadi tepat sekali ya. Jadi kita harus mampu menyediakan media yang sesuai dengan mikroba yang akan kita tumbuhkan. Itu sangat penting. Nah, sekarang sebelum lanjut, ada yang masih mengingat materi pertemuan sebelumnya? Ada berapa jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme? Ada? Ya, silakan Adriana. Ada mikronutrisi dan makronutrisi. Oke, ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Ada yang masih mengingat tidak perbedaan antara makronutrisi dan mikronutrisi? Ada? Ada yang masih mengingat? Ada Bu. Ya, silakan. Kalau makronutrisi itu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar. Kalau mikronutrisi itu dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Oke, berikan aplaus ya. Ada dua komponen utama, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Dari kata makro, besar. Dari kata mikro, kecil. Artinya nutrisi yang dalam kelompok makronutrisi merupakan kelompok nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Misalnya kalau kita makan nasi, makan protein, seperti itu ya. Begitupun dengan mikroorganisme. Mereka membutuhkan karbohidrat, protein dalam jumlah yang banyak, berbeda dengan mikronutrisi. Oke, setelah itu apa tahapan selanjutnya setelah kita membuat media? Iya, ada yang disebut dengan tahapan sterilisasi. Yang mana proses sterilisasi ini? Ya, yang mana proses sterilisasi ini berfungsi untuk menghilangkan atau membunuh semua mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Ya, misalnya adik-adik ingin mengisolasi, misalnya ingin mengisolasi mikroba yang ada di dalam nasi, maka tujuan kita memperoleh mikroba yang berasal dari nasi itu. Maka semua yang ada di luar situ tidak boleh masuk ke dalam media. Maka itulah kita lakukan proses sterilisasi. Iya, sterilisasi. Nah, di sini ada beberapa gambar ya, beberapa gambar alat. Ada yang pernah melihat alat-alat yang ada di sini dan bisa menyebutkan kira-kira ini alatnya apa namanya? Ada? Ya, silakan. Boleh naik ke atas ya, kami tunjukkan pertamanya ya. Oke. Baik, di sini alat yang digunakan untuk sterilisasi yang pertama ada autoclave. Nah, autoclave itu merupakan sterilisasi dengan uap bertekanan tinggi untuk sebagai media alat gelas dan bahan tahan panas. Yang kedua itu ada oven atau panas kering, yang dimana sterilisasi udara panas kering untuk alat gelas, logam dan serbuk. Nah, yang ketiga ada lavi atau inkubator panas kering, yaitu sering digunakan untuk sterilisasi alat gelas dan bahan yang tidak tahan uap. Nah, selanjutnya ada mineral air flow atau AIT, itu untuk menyediakan udara steril, bebas mikroba untuk melindungi sampel dari kontaminasi. Cukup. Silakan berikan aplaus ya. Oke, jadi dalam prinsipnya ketika kita ingin menghilangkan mikroorganisme, karena mikroorganisme itu terdiri atas protein atau terdiri atas makromolekul, maka cara menghilangkannya manfaatkanlah yang namanya panas dan radiasi. Toh, kita manfaatkan panas, ada yang disebut sebagai panas basah, ada yang disebut sebagai panas kering. Panas basah apa? Misalnya kita masak, kita lakukan proses pengukusan. Itu bisa juga disebut sebagai proses sterilisasi, memanfaatkan uap yang ada sehingga bisa membunuh mikroorganisme. Karena ada mikroorganisme yang tidak tahan terhadap suhu yang tinggi. Nah, ada juga yang disebut sebagai panas kering. Contohnya apa? Misalnya penggunaan oven. Jadi dia memanfaatkan panas yang ada di dalam ruang tertutup yang menghasilkan panas kering karena tidak ada uap yang keluar, hanya disebut sebagai panas kering. Dengan pemanfaatan panas seperti itu bisa membunuh mikroorganisme. Itulah yang disebut dengan proses sterilisasi.
kemudian kita sudah sterilisasi, langkah selanjutnya disebut sebagai inokulasi aseptik. Artinya apa? Artinya adik-adik tidak hanya melakukan sterilisasi pada media yang akan digunakan, tetapi juga ruangan yang kita gunakan juga harus disterilkan. Menggunakan apa? Misalnya, pertanyaannya, kalau teman-teman atau adik-adik ketika mau makan, ketika terjadi COVID-19, sebelum makan kalian apakan tangan adik-adik? Selain tangan apa lagi? Yang biasa kalian semprotkan itu? Hand sanitizer. Ya. Yang mana hand sanitizer terbukti karena dia mengandung alkohol. Jadi dengan adanya kandungan alkohol, ketika dia menyentuh permukaan dari mikroba, dia mampu untuk masuk ke dalam, berfiltrasi atau melakukan istilahnya apa ya? Dia masuk ke dalam sel dari mikroba sehingga dia bisa menghancurkan mikroba tersebut. Sehingga salah satu cara untuk melakukan teknik aseptik adalah kita menyemprotkan yang namanya alkohol ya, boleh juga hand sanitizer. Jadi misalnya ini ada meja, kita bersihkan sebelum bekerja dengan mikrobiologi, kita bersihkan. Laminar air flow yang sudah bersih pun kita harus semprot dengan alkohol. Iya, salah satunya untuk mencegah adanya kontak. Iya, betul sekali. Nah, setelah semuanya steril, media sudah tersedia, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan di dalam proses melakukan mikrobiologis tersebut adalah proses isolasi mikroorganisme. Apa itu isolasi? Isolasi merupakan proses di mana kita mau mengambil mikroba yang ada di lingkungan. Misalnya tadi yang ada di nasi, kita mau melakukan proses isolasi. Bagaimana caranya? Maka kita ambil nasi tersebut, kemudian kita gerus, kemudian kita lakukan proses pengenceran. Nah, adik-adik bisa melihat tahapan ini ya. Di sini, di dalam proses isolasi, ada dua teknik yang umumnya kita gunakan. Ada yang disebut sebagai metode tuang, ada yang disebut sebagai metode apalagi? Ada yang mesti ingat? Metode tuang dan metode sebar. Ya, ini ada dua metode tuang dan metode sebar. Ini dibedakan berdasarkan karakteristik sampelnya. Apakah kita akan menggunakan metode tuang atau kita akan menggunakan metode sebar? Itu tergantung dari sampelnya. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Sangat penting di dalam hal ini, kita melakukan yang namanya proses pengenceran. Artinya, apa yang akan kita isolasi, sumber sampelnya, sumber mikrobanya, terlebih dahulu harus kita encerkan. Terlebih dahulu harus kita encerkan dari 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 6. Kenapa harus kita encerkan? Seperti ini analoginya. Kalau teman-teman misalnya menuang 1 gelas penuh sirup DHT ke dalam 1 gelas penuh air, kira-kira itu masih pekat atau tidak? Masih pekat ya? Nah, ketika kita menanam sesuatu yang masih pekat, maka pertumbuhan mikroba yang dihasilkan akan penuh. Artinya kita tidak bisa mengambil dan tidak bisa menghitung. Artinya kita tidak bisa memperoleh data kalau kita tidak lakukan pengenceran. Karena tidak boleh pekat, karena kalau kita pekat, semakin pekat artinya semakin banyak konsentrasi mikrobanya, maka jumlahnya akan semakin tinggi. Oleh karena itu dilakukanlah pengenceran untuk membuat dia semakin kecil konsentrasinya, sehingga mudah untuk diisolasi, mudah untuk dianalisis. Seperti itu ya. Paham? Nah, langkah terakhir yaitu disebut sebagai metode pemurnian. Apa pemurnian? Artinya ketika ada isolat yang sudah tumbuh, kita ambil satu, kemudian kita lakukan proses pengores. Artinya tujuannya apa? Sekali lagi, untuk menghasilkan data yang valid, data yang benar, maka harus ada yang namanya satu isolat tunggal yang benar-benar dia tunggal, tidak ada pembatas. Nah, kita akan mendiskusikan apa? Mendiskusikan bagaimana cara kita bisa mengisolasi mikroba dari berbagai sumber. Satu, dari tanah, dari susu, kemudian dari permukaan daun, dan yang keempat dari dalam jaringan daun. Nah, oke. Untuk tim ini, Ibu berikan tugas untuk mencari
daun dan dari jaringan daun. Ya, silakan ya untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kurang lebih 2 menit ya. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan di salah lain boleh ya ditanyakan ya. Jika ada kendala. Ya, silakan ya. Nah, mohon maaf ya, ini ada sumber kajian referensi yang bisa digunakan di dalam ilmiah untuk mencari jawaban dari proses isolasi tersebut. Boleh ya, silakan untuk di scan barcode-nya untuk menemukan referensi yang bisa dijadikan sebagai bahan diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Ya, oke. Silakan didiskusikan ya. Kata kuncinya adalah tanah itu, kalian ingat kalau tanah itu ada berbagai ukuran dan ada yang ukuran ada tiba-tiba ada apa batu-batunya. Nah, kira-kira itu bagaimana caranya agar batu-batu itu tidak masuk ke dalam media. Nah, itu yang menjadi kuncinya ya. Oke. Untuk fungsi itu simpel ya, tidak seperti dengan tanah karena ini sudah cairan, maka tinggal dilakukan tahapan tadi untuk membuat dia tidak konsentrasinya kira-kira tidak apa. Stop, itu jadi kuncinya ya. Oke, kalau ini tadinya endofit ya. Nah, kalau endofit itu artinya kita ini mengandung mikroba yang ada di dalam jaringan daun dan artinya yang ada di permukaan daun diinginkan atau tidak? Tidak ya. Jadi itulah menjadi kunci apa yang harus kita lakukan di dalam proses isolasinya. Itu jawabannya ya. Oke. Kalau di tim ini kalian akan mengambil yang ada di permukaan. Artinya kalian tidak perlu yang ada di dalamnya dong. Karena kalau tidak perlu ada di dalamnya, kira-kira bagaimana cara kita bisa mengambil mikroba yang ada di permukaan? Apakah kita perlu terus? Tidak perlu ya. Nah, itu jawabannya ya dari perbedaan kuncinya. Oke. Jika sudah ada yang bisa menemukan jawabannya, boleh ya perwakilan kelompok menjadi sini ya. Ada? Sudah? Ya, silakan. Di sini ya, di sini. Ayo maju. Kelompok 4, ayo silakan. Boleh maju semua ya. Nanti satu orang yang berbicara boleh silakan. Boleh pembukaan dulu ya, sambil perkenalan sama teman-temannya ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memberitahu dan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian hasil diskusi yang telah kami lakukan. Yang dari kelompok kami mendapatkan akan berdiskusi bagaimana cara isolasi mikroba dari dalam jaringan daun. Nah, berdasarkan hasil diskusi, nah cara isolasi mikroba dari dalam jaringan daun, yang pertama kita harus melakukan sterilisasi di bagian permukaan daun agar mikroorganisme yang tidak dibutuhkan itu tidak ikut tumbuh. Nah, kemudian setelah itu kami akan memotong daun secara aseptik untuk mengambil isolat ataupun
mikroba yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemurnian agar isolasi, kegiatan isolasi mikroba dari jaringan dalam daun yang kita inginkan itu bisa terisolir dengan baik dan pastinya steril. Oke, berikan aplaus ya. Oke, sekarang sudah diskusinya ya. Sekarang Ibu berikan penguatan berkaitan untuk menjadi tugasnya ya. Nah, kalian sudah menemukan beberapa jawaban, tetapi ini akan menjadi tugas kalian untuk dibawa ke rumah yang bersama, yaitu dibuat menjadi sebuah lembar jawaban, yang mana ini merupakan lembar penilaian ya, lembar penilaian dari apa yang adik-adik akan kerjakan. Nah, silakan untuk ini ada beberapa aspek yang akan kita nilai, yaitu selain dari artikel yang Ibu berikan, adik-adik juga harus mencari artikel tambahan untuk menjadi tambahan referensi untuk memperkaya jawaban adik-adik di dalam lembar diskusinya ya, seperti itu. Kemudian sampai kepada kerjasama dan partisipasi sudah Ibu nilai melalui lembar observasi ya. Oke, jadi sebelum menutup perkuliahan hari ini, adik-adik sudah memahami bahwa prinsip dasar dari mikrobiologi itu semuanya sama. Akan tetapi ketika sampelnya berbeda, maka perlakuan yang kita lakukan juga akan berbeda. Misalnya kalau tadi ada yang di permukaan daun, maka yang kita lakukan adalah cukup kita mengambil cotton bud yang steril, tinggal kita usap, baru kemudian kita metode gores di media yang telah kita tentukan. Sedangkan kalau dia mikrobanya ada di dalam jaringan, maka kita terlebih dahulu harus melakukan sterilisasi di bagian permukaan, karena kita tidak mau mengambil mikroba yang ada di permukaan daun. Makanya kita harus membersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan etanol. Baru kemudian kita harus potong atau gerus, karena yang kita inginkan ada di dalam. Jadi seperti itu ya. Jadi adik-adik harus memahami, walaupun teknik sterilisasinya sama, kemudian pemurniannya sama, pembuatan bijinya sama, tetapi prinsip satu yang sangat penting, yaitu berbeda sampel, berbeda perlakuan awal. Oke. Sebagai penutup, ada yang ingin maju ke depan untuk membacakan berkaitan dengan apa yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran mendalam dari materi hari ini? Ada? Ya, silakan Kifari untuk membacakan terkait dengan kesimpulan akhir dari materi kita hari ini. Silakan, boleh ke depan ya, sambil ditunjuk juga boleh. Ya, berikan aplaus dulu ya. Ada pula kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini, bahwa setiap koloni mikroorganisme yang berhasil diisolasi bukan sekedar titik kecil di atas meja kultur, tetapi merupakan awal dari sebuah penemuan ilmiah. Ketelitian dalam bekerja, kedisiplinan, menerapkan teknik aseptik, dan rasa ingin tahu yang tinggi adalah kunci keberhasilan seorang mikrobiologi. Serta itu, kita perlu ingat bahwa penelitian besar selalu dimulai dari langkah-langkah dasar dan dilakukan dengan benar. Teruslah belajar, teliti, dan berani bertanya, karena di balik mikroorganisme yang tak kasat mata tersimpan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan, lingkungan, pangan, dan kehidupan manusia. Jadilah ilmu yang tidak hanya mampu menumbuhkan mikroorganisme, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, integritas, dan semangat untuk terus berkarya bagi kemajuan ilmu pengetahuan.